Baik, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan bersama-sama, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu di mana pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama, memuliakan Engkau di hari Sabat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara buat hidup kami. Sebelumnya kami mohon ampun di hadapan-Mu setiap dosa pelanggaran kami. Kau sucikan dan tahirkan setiap hidup kami. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Roh Kudus beri roh hikmat pengertian buat setiap kami. Dan kami siap belajar kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh menjadi umat Tuhan yang berkenan menyenangkan hati Tuhan ketika hidup kami didapati melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak dan cara-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Baik, pagi hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan dengan perikop judul Manusia Baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengejar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan perikop yang saya beri judul Hidup Damai Sejahtera di dalam Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, tentunya setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya kerinduan untuk memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Ya kan? Banyak orang di dunia, termasuk anak-anak Tuhan, mengalami banyak pergumulan.
kekhawatiran, ketakutan. Apalagi dengan dunia kondisi yang semakin tidak menentu ini. Di luar terjadi peperangan, sehingga itu mempengaruhi secara global dunia ini. Krisis ekonomi terjadi di negara-negara maju, bahkan negara-negara berkembang. Tanpa terkecuali, itu juga menghinggapi negara kita Indonesia. Belum lagi beberapa waktu yang lalu, kita menghadapi yang namanya penyakit yang luar biasa. Kita baru saja keluar dari yang namanya pandemi. Dan sekarang kita baru mulai bergerak. Tetapi banyak sekali kejadian-kejadian di dunia ini yang membuat manusia itu kehilangan yang namanya damai sejahtera. Bahkan kekacauan di mana-mana. Belum lagi bencana alam yang terjadi di seluruh muka bumi ini. Membuat manusia ini hidupnya dirundung di dalam ketakutan. Kecenderungan manusia melakukan banyak hal untuk mendapatkan damai sejahtera melalui usahanya sendiri. Dan terlebih lagi, sebetulnya kalau kita mau belajar, damai sejahtera itu banyak sekali ditawarkan di dunia ini. Bagaimana orang ini mendapatkan kedamaian, mungkin dengan melakukan yoga, meditasi, ataupun mungkin mengikuti satu kelompok ataupun satu hal-hal yang kegiatan-kegiatan tertentu. Tetapi sebetulnya apakah itu yang akan membuat hidup kita ini merasa damai sejahtera? Itu semuanya sifatnya hanya temporer atau semu. Kalau kita mau belajar lebih dalam, kalau di dalam Alkitab, damai sejahtera di dalam bahasa aslinya, kalau di dalam bahasa Ibrani Shalom atau di dalam bahasa Yunaninya itu Eirene, yang artinya adalah keharmonisan dengan Allah dan sesama. Ada satu kondisi bagaimana ada ketenangan, kemakmuran, rasa aman, keutuhan jiwa dan pikiran. Dan Allah lah sumber dari damai sejahtera itu. Oleh sebab itu, pentingnya umat Tuhan memperhatikan ini. Ketika hidup kita ini ingin mendapatkan damai sejahtera yang ilahi, yang sifatnya kekal, yang tidak semu tadi, tentunya kita cari kepada sumbernya yang benar. Hanya kepada sumbernya saja, sang Shalom itu, yaitu Tuhan yang kita miliki. Rasul Paulus juga sampaikan, menasihatkan kepada kita, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20b, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu, pentingnya supaya kita ini bisa mendapatkan damai sejahtera. Kuncinya adalah kita harus berdamai dengan Allah, didamaikan dengan Allah. Dunia ini menawarkan apa tadi yang disebut damai sejahtera dan sebagainya itu. Tetapi itu semuanya tidak membuat hidup kita ini betul-betul merasakan damai sejahtera. Di dalam pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi di dalam Kolose pasal yang ketiga, Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose, ia mulai di pasal yang ketiga ini dengan nasihat-nasihat untuk meninggalkan segala dosa, semua kejijikan, semua kenajisan di dalam hati dan pikiran dan hidup, dan juga kasih kepada sesama, bukan berdasarkan dengan kasih diri sendiri. Paulus sadar bahwa jemaat di Kolose ini, mereka itu kecenderungannya memiliki hati untuk senantiasa melakukan dosa dan melanggar perintah Allah, dan hidupnya tidak ada kasih. Oleh sebab itu, di dalam satu komunitas, ketika semua orang itu hidupnya berpusat kepada diri sendiri, maka sangat susah untuk mendapatkan damai sejahtera itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Paulus lebih menekankan penjelasannya di pasal yang ketiga, di ayat yang ke-1 sampai yang ke-13 ini, bagaimana mereka adalah orang-orang yang berdosa yang harus bertobat. Nah, hidup dengan cara yang baru dan tidak berpusat pada diri sendiri lagi. Inilah yang Paulus masukkan tentang damai sejahtera sejati. Ketika orang-orang percaya tidak lagi fokus dan berpusat dengan dirinya sendiri.
Oleh sebab itu, sebagai orang percaya yang kita ini sudah lahir baru, ketika kita ini lahir baru, terima Yesus, kita sudah diubahkan menjadi manusia baru. Kita mengalami yang namanya pembaharuan budi kita, kalau di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka hidup kita ini bukan milik lagi, Galatia 2 ayat 20. Karena hidup kita ini adalah milik Kristus. Oleh sebab itu, di dalam setiap tantangan zaman pada saat ini, di mana dunia yang semakin menuju dalam kehancurannya, banyak orang di dunia ini merasa khawatir, putus asa, dan tidak tahu tentang masa depannya, sehingga mereka kehilangan damai sejahtera. Tetapi kita mau belajar sebagai umat Tuhan, bagaimana hidup kita ini bisa tetap memiliki yang namanya damai sejahtera ilahi di dalam damai sejahtera Kristus dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, ada 3 hal yang akan kita kerjakan supaya damai sejahtera Kristus itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana hidup kita ini harus nantiasa di dalam pemerintahan damai sejahtera Kristus itu sendiri. Mari kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-15. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu kasih Tuhan, kata kita garis bawahi, kata memerintah. Damai sejahtera memerintah hatimu. Kalau di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya dituliskan brabeu, yang artinya menguasai, mengarahkan, sekaligus mengontrol. Brabeu artinya menguasai, mengontrol. Lalu apa yang dikontrol? Kita akan pelajari lebih lanjut. Sebetulnya kata ini adalah kata dalam bentuk kalimat perintah aktif, ya. Kata ini biasa dipakai untuk menjelaskan sebagaimana seorang juri atau wasit di dalam satu pertandingan atlet di waktu lalu itu menentukan pemenangnya dan memberikan sebuah hadiah. Lalu hubungannya apa dengan damai sejahtera dengan hidup kita, memerintah hidup kita? Kita akan lanjutkan. Yang artinya sebetulnya di sini Paulus ingin menyatakan bahwa orang percaya itu memiliki damai sejahtera Kristus karena mempunyai juri atau wasit yang memelihara ketertiban dan keselarasan dalam kehidupannya. Ketika damai sejahtera itu mengontrol, menguasai, dan mengarahkan kita, maka apapun yang akan kita ambil di dalam setiap keputusan apapun dalam hidup ini, itu dalam kontrol damai sejahtera itu. Sehingga ujungnya keputusan yang diambil tentunya itu memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Di situ dikatakan juga, dilanjutkan, memerintah damai sejahtera memerintah hatimu. Di dalam bahasa Yunaninya kardias humon, yang artinya hatimu. Kalau di dalam istilah Ibraninya itu ada kata leb yang artinya pusat. Ya. Yang menjadi pertanyaan penting ialah, mengapa damai sejahtera itu harus menguasai, dalam pengertiannya memerintah dan mengontrol tadi, ya, hati kita? Bapak Ibu perlu perhatikan bersama-sama. Alasan utamanya hati kita ini harus dikontrol oleh damai sejahtera, karena hati kita ini adalah pusat dan seluruh kepribadian hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17, 2 Korintus 3 ayat 2-3, dan juga Yakobus pasal yang kelima ayat yang kelima. Di situ menunjukkan bahwa hati itu adalah pusat dan seluruh kepribadian dari manusia itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau Alkitab katakan bahwa hati itu sebagai inti dari rohani satu pribadi atau pusat dari seluruh aktivitas kita, baik secara pikiran, baik secara tindakan kita,
sikap kita, apapun itu pusatnya ada di hati. Kita bandingkan kalau di dalam Amsal pasal yang ke-4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi sebetulnya firman Tuhan katakan bahwa senter dari hidup manusia itu ada di hati. Oleh sebab itu, yang paling penting yang harus dipegang, itu yang harus dikontrol. Firman Tuhan, Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose, hendaklah damai sejahtera itu memerintah hatimu. Betul sekali. Sehingga apa yang kita ambil, apa yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dan berbuat, putuskan, semuanya itu harus selaras dengan Tuhan, yang ujungnya akan membawa hidup kita di dalam damai sejahtera. Sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan yang kuliah di Jakarta, di salah satu universitas ternama di Jakarta. Suatu ketika anak ini karena dia ini perantauan, dia hidupnya jauh dari keluarganya. Suatu saat dia ini lagi di kafe, biasa nongkrong ya. Dan hari itu sebetulnya dia membutuhkan uang lumayan banyak karena ada tugas kuliahnya dan juga bekalnya sudah menipis. Padahal juga akhir bulan masih panjang. Nah, singkat cerita, waktu dia nongkrong di situ, dia menemukan di sebelah dia nongkrong itu ada iPhone versi terbaru. Nah, kebetulan dia tidak sendiri waktu itu sama temannya. Temannya bilang, ambil aja. Barang bagus loh. Lumayan kan. Katanya kamu lagi butuh uang. Ambil aja. Itu dijual nanti bisa cukup lah untuk kamu hidup sama buat tugasmu. Anak ini mikir. Memang HP-nya waktu itu diambil. Tapi dia galau. Ini tak ambil. Wah, ini tahu ini milik orang. Hati nuraninya bertolak belakang. Dia ambil. Temennya bilang jual untuk kebutuhannya. Iya, memang pas waktu itu untuk kebutuhannya. Tetapi dia mikir, nah kalau aku jual, uang ini bukan milikku. Kalau aku jual, ini merugikan orang lain. Bagaimana dengan pemiliknya nanti mencari? Ini juga barang yang dibeli dengan harga yang mahal banget. Dia bergumul. Waktu pulang, dia masih mikir antara jual, tidak, jual kembalikan, jual kembalikan. Kurang lebih sampai 2 malam dia mikir itu. Dia dalam kesaksiannya, saya bisa tidur, dia damai sejahtera. Aku mau jual tapi perasaan itu kok membuat hatiku bergejolak. Sampai satu titik dia pikir akhirnya, ya sudahlah. Akhirnya dia buka HP-nya itu, dia cari ID-nya ya, akunnya itu. Bagaimana dia mencari sampai akhirnya dia dapatkan itu pemiliknya, dia hubungi. Singkat cerita lah, dia janjian kembalikan. Ketika ada niatan untuk mengembalikan, dia janjian. Hati ini rasanya plong banget. Ada damai sejahtera. Anak ini merasakan damai sejahtera. Dia 2 malam kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Ketika dia bertemu dengan pemilik iPhone itu, dikembalikan dengan legowo. Dia tidak mikirkan untuk mendapatkan imbalan atau macam-macam. Tetapi karena ketulusan dia, kebetulan pemiliknya ini orang baik hati juga. Dikasihlah imbalan sama yang punya HP ini. Dan bapak itu tahu, anak ini saksikan uangnya cukup untuk membuat tugasnya dia dan juga untuk menyambung hidupnya satu di akhir bulan itu. Ini salah satu contoh bagaimana damai sejahtera itu yang betul-betul mengontrol hati kita untuk kita mengambil satu keputusan
yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ujungnya hidupnya ada yang namanya damai sejahtera yang ilahi tadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekasih Tuhan, kehidupan yang dikontrol oleh damai sejahtera Kristus tentunya akan membawa kita menjadi umat Tuhan yang dapat mengambil suatu keputusan yang tepat di setiap pilihan atau pergumulan hidup kita. Yang ujungnya bukan hanya untuk diri kita, tetapi nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kalau kita ini mengambil keputusan yang tepat, sesuai dengan arahan tadi. Itu yang kunci yang pertama. Bagaimana kehidupan umat Tuhan yang memiliki damai sejahtera Kristus secara nyata dalam hidup kita. Yang pertama, hidup diperintah oleh damai sejahtera Kristus dalam hati kita. Kita lanjut bagian yang kedua. Kita masih lihat ayat yang ke-15b, kemudian kita akan lanjutkan di ayat yang ke-14. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Kita hidup menutupi diri dengan baju kasih, atau artinya hidup kita ini mengenakan kasih. Mari kita akan lihat di ayat yang ke-15b. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kemudian ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu, Paulus tegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka dipanggil supaya menjadi satu tubuh. Yang artinya menjadi satu tubuh itu ada yang namanya keintiman dengan Tuhan, hubungan yang dekat, menyatu dengan Tuhan. Bukan hanya berarti kita ini bersekutu hanya beribadah setiap minggu saja, tetapi itu keintiman itu dibangun di dalam hubungan kita terus menerus secara kontinu. Firman-Ku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku. Itu yang namanya menyatu. Jadi, bukan hanya sekedar kita ini beribadah, tetapi bagaimana kita ini hidup di dalam Tuhan. Bagaimana hidup di dalam firman dan melakukannya. Itu yang disebut menyatu di dalam Kristus. Persekutuan di sini bukan sekedar hanya kewajiban dan kebiasaan. Juga bukan hanya cukup ibadah, tetapi bagaimana konsekuensi persekutuan yang intim dengan Allah ini supaya terjalin satu kesatuan kita dengan jemaat Tuhan. Selain daripada keintiman kita kepada Tuhan itu sendiri. Satu tubuh yang artinya turut merasakan penderitaan yang dialami oleh jemaat Tuhan yang lain. Satu tubuh itu juga yang berarti memiliki empati. Kalau Tuhan itu punya belas kasihan kepada orang, kalau kita ini satu tubuh bersama dengan Tuhan, kita juga punya hatinya Tuhan, kita juga punya belas kasihan, kita juga berempati dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar kita. Itu supaya kita bisa memenuhi hukum yang terutama, hukum yang kedua, hukum kasih. Kita belajar bersama-sama. Makanya Paulus sampaikan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih di atas segala sesuatu. Kiranya kasih ini boleh menjadi satu menjadi satu baju atau menjadi identitas hidup kita itu loh. Bahwa kita ini sebagai umat Tuhan, ciptaan baru, manusia yang baru yang berbeda dengan dunia ini, ada satu hal yang membedakan yang harus disematkan dalam hidup kita dan orang lain tahu apa yang menjadi baju kita, trademark kita. Ya, kalau katakanlah saya ini seorang polisi, saya memakai baju polisi, pasti orang tahu, oh itu aparat penegak hukum. Nah, terlepas sekarang, kalau ini berbicara dalam hidup kita, konteksnya dengan masyarakat di sekitar kita, kalau hidup kita ini mencerminkan kasih Kristus, maka orang lain bisa lihat, oh itu orang Kristen, oh itu murid Tuhan.
karena hidupnya ada di dalam kasih. Biarlah kasih menjadi yang utama dan yang tertinggi sebagai keseluruhan atau rangkuman dari hukum Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7, di situ dijelaskan, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan dan kepada kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Jadi kasih itu universal. Bukan hanya kasih kepada saudara-saudara seiman, tetapi kasih kepada semua orang. Itulah panggilan yang diberikan Tuhan kepada Bapak, Ibu semua dan saya ini. Ya. Paulus meletakkan dasar iman, menaruh puncaknya itu kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan, sebagai semen dan pusat dari kumpulan orang-orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kita ini semua dipersatukan di dalam ikatan kasih yang menyempurnakan. Dan di dalam semua komunitas ini ada satu tumbuh yang namanya kebahagiaan yang bersama. Itu yang Tuhan rindukan, Tuhan yang ingin sebetulnya Tuhan tetapkan dalam hidup manusia. Cuma masalahnya, banyak sekali umat Tuhan itu tidak hidup di dalam kasih. Lebih condong hidup di dalam kepentingan fokus dirinya sendiri. Itu pun yang dialami yang sama di dalam jemaat di Kolose, sehingga tidak ada damai sejahtera dalam hidup mereka. Rasul Paulus mengatakan bahwa di atas semuanya itu mereka supaya kenakan kasih sejati. Kasih itu sendiri siapa? Kasih itu sendiri adalah Allah. Yesus itu adalah kasih. Sebagai kasih yang sejati yang dari Allah, Allah tidak pernah menuntut Bapak Ibu. Kasih itu sabar, penuh belas kasihan, pengikat yang kuat, mempersatukan, menyempurnakan persaudaraan kita. Makanya tidak heran kalau di dalam Mazmur 133 hidup rukun bersama itu akan membuat kita ini semua bahagia. Ya, berbahagialah kalau kita ini bisa hidup rukun bersama, yang artinya ada kasih itu tadi. Secara tersirat Rasul Paulus mengingatkan kita supaya mereka ini belajar untuk mengenakan kasih, mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya berhenti sampai tidak berbuat jahat saja kalau di dalam Kolose pasal yang ketiga tadi. Tetapi bagaimana kita ini hidup di dalam kasih untuk melengkapi dan belajar semakin takut akan Tuhan dan mampu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur, memuliakan namanya, berbuat kebaikan dan kebajikan. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain juga. Saya bersaksi ketika saya ini melakukan kebenaran firman Tuhan, khususnya untuk mengasihi sesama. Setiap saya menolong orang, walaupun mungkin bentuk pertolongan saya ini hanya kecil sekali, itu menurut orang lain, menurut dunia mungkin kecil. Tetapi bagi orang yang saya tolong, itu sesuatu hal yang sangat besar. Contoh saja lah, suatu ketika saya berangkat bekerja, di tengah perjalanan saya menjumpai ada orang itu menuntun motornya. Saya berhenti. Ada apa Pak? Kok didorong? Oh ini bensinnya habis. Saya hanya kasih tawaran, mau nggak saya dorong dari belakang sampai nanti mendapati penjual bensin. Oh ya Pak, terima kasih. Ketika saya dorong sepanjang dalam perjalanan itu, hati ini rasanya damai sejahtera yang luar biasa. Padahal itu hanya biasa. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Ketika hidup kita ini dipenuhi oleh kasih, maka
hidup kita juga akan dikuasai oleh damai sejahtera. Bukan hanya untuk diri kita, orang yang kita tolong pun juga merasakan hal yang sama. Jadi istilahnya kita ini akan menyalurkan damai sejahtera itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, pentingnya hidup di dalam persekutuan dengannya. Sehingga kita memiliki hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga kita juga bisa punya empati kepada sesama. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana hidup yang dipenuhi oleh perkataan Kristus dengan segala kekayaannya. Kita lihat di ayat 16. Firman Tuhan katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, hidup yang senantiasa dipenuhi oleh perkataan Tuhan, atau bisa dikatakan hidup di dalam pimpinan firman-Nya. Injil adalah perkataan Kristus yang telah datang kepada kita. Tetapi sebetulnya kita harus perhatikan, bukan hanya sekedar data. Di sini tadi dijelaskan, hendaklah perkataan Kristus diam. Yang artinya diam, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, enoi keito, yang artinya tidak hanya diam, tetapi mengatur rumah tangga kita. Maksudnya bagaimana? Bukan seperti hamba, seorang hamba yang mengatur rumah tangga tuannya, enggak. Tetapi bagaimana kita adalah pemilik rumah yang mengatur rumah tangga kita. Ini yang artinya diam. Firman yang diam di dalam hidup kita. Kita harus mengambil semua perintah dan arahan hidup kita dari Injil, dari kebenaran. Bahkan mengambil jatah makanan, kekuatan, kasih karunia, penghiburan darinya pada saat yang tepat. Seperti dari kepala keluarga, atau kepala rumah tangga, atau tuan rumah. Injil harus diam di dalam hidup kita. Seperti kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Firman itu harus diam. Yang artinya bukan hanya diam, datang kepada kita, tetapi tidak berhenti sampai di situ, tetapi mengatur hidup kita. Apapun yang ada, segala aspek hidup kita ini diatur oleh firman itu. Makanya firman Tuhan katakan bahwa firman itu, kalau Daud sampaikan, firman ini adalah pelita dan terang bagi kaki kita, buat jalan hidup kita. Injil harus selalu ada dan tersedia bagi hidup kita dalam segala keadaan, supaya Injil itu mempengaruhi dan memberikan kegunaan yang tepat. Banyak orang itu hanya sekedar menyimpan firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya, waktu seperti Bapak Ibu Saudara saat ini kan, terima firman, ya diterima. Tetapi habis itu firmannya mandek, tidak berkuasa, tidak digunakan, gitu loh. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tetapi bagaimana firman itu berkuasa, ya, memberi pengaruh dalam hidup kita, yang ujungnya memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Hidup kita senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga suatu saat ketika kita membutuhkan pertolongan di dalam setiap pergumulan kita atau tantangan hidup kita, firman itu keluar, firman itu muncul, firman itu ada dalam hati kita, pikiran kita. Oh iya, sebagai solusi, sebagai kekuatan di saat kita ini tidak mempunyai daya, di saat kita ini menghadapi satu pergumulan yang berat. Firman itu memampukan kita ini tetap berdiri. Firman itu yang juga memberikan kita ini arahan, mendirect kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena firman-Nya itu firman yang penuh kuasa.
Yesaya 55 ayat yang ke-11. Apapun yang diucapkan oleh Tuhan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan terlaksana dan jadi sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kita percaya ketika hidup kita di dalam firman, maka ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Ada sebuah kisah bagaimana seorang penjual kuda. Yang menjual kuda, dia memiliki trik yang luar biasa. Dia labeli itu kudanya, kuda Kristen. Ada satu saudagar yang kebetulan juga orang Kristen. Penasaran, apaan itu? Jual kuda kok tulisannya kuda Kristen. Saudagar ini nyamperin, Pak, ini kok yang dijual kuda Kristen ini maksudnya piye? Oh gini Pak, Bapak ini nanti kalau menunggangi kuda ini, kalau mau jalan tinggal ngomong puji Tuhan, kudanya jalan. Nah terus kalau berhenti gimana Pak? Oh iya, ada kata sandinya. Bapak tinggal bilang haleluya, kudanya pasti berhenti. Oh gitu ya? Wah, saudagar ini tertarik. Dia Pak, tak beli nih. Akhirnya singkat cerita dibeli. Terus dia tunggangi itu pulang. Sepanjang perjalanan dia praktekkan. Puji Tuhan, wah kudanya berjalan. Yes, ini kuda Kristen bener ini ya. Haleluya, wah berhenti. Wah, ini kuda penuh dengan urapan. Ada urapan roh kudusnya ini. Ya, saking senangnya di sepanjang perjalanan itu katakan dia puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, entah berapa kali itu. Sampai kudanya itu jalan, berhenti, jalan, berhenti, jalan, berhenti. Saudagar ini kayak anak kecil kalau punya mainan baru itu. Kayak gitu terus. Nah, saking keasikannya, dia tidak perhatikan jalan. Ternyata di depannya ada jurang. Ya, dia fokus sama kudanya, puji Tuhan, haleluya, gitu. Tahu-tahu sudah berapa langkah lagi di jurang, dia kaget, wih, jurang nih, stop, teriak-teriak gitu. Tapi kudanya nggak berhenti, loh, iya dia kata sandinya, haleluya, nah, pas persis di bibir jurang itu. Saudagarnya sambil menggeh-menggeh ya. Aduh, hampir saja saya nyaris celaka ini. Wong namanya saudagar Kristen, kalau terluput dari sesuatu yang tidak baik, dia kan selalu mengucap syukur. Ucap syukurnya bilang apa? Puji Tuhan, aku udah jatuh. Begitu kudanya dengar puji Tuhan, kudanya jalan lagi. Mereka berdua jatuh ke jurang. Lalu salah siapa dari ilustrasi ini? Sebetulnya bukan salah siapa. Ya. Permasalahannya bukan kepada perkataannya itu yang salah, tetapi siapa yang memberi hikmat dan memimpin hati dan pikiran orang itu sendiri. Kalau di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17, kita lihat bersama-sama Yesaya 32 ayat 17. Di situ dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kebenaranlah yang akan menuntun hidup kita ini untuk memperoleh damai sejahtera dan ketenangan dan ketentraman, Bapak Ibu Saudara. Bahkan itu dijelaskan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu pentingnya hidup kita ini harus punya satu perubahan pola pikir dalam hidup kita. Pikiran yang dipengaruhi oleh firman, bukan pikiran yang dipengaruhi oleh segala bentuk sifat jasmania di muka bumi ini. Ya,
Karena kalau dunia ini mempengaruhi pikiran kita, ujungnya akan membawa hidup kita di dalam kekhawatiran, ketakutan, rasa tidak tenang, dan macam-macam. Di bagian firman lain dijelaskan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8 bahwa Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh keberanian yang mendatangkan ketertiban dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah firman itu senantiasa menjadi yang utama memimpin hidup kita, memfokuskan hidup kita ini hanya kepada anak itu saja. Sehingga setiap guidance yang diberikan dalam hidup kita, setiap step by step, langkah-langkah kita selaras dan membawa kepada keselamatan, ketentraman, damai sejahtera untuk selama-lamanya. Pada kesimpulannya Bapak Ibu kasih Tuhan, damai sejahtera yang dari Kristus itulah yang dihadirkan ke dalam komunitas seperti kita pada pagi hari ini. Sehingga komunitas orang percaya dapat menjadi berkat bagi dunia, bagi sekitarnya. Marilah kita saat ini belajar untuk terus-menerus dengan hati yang senantiasa mau dikontrol oleh damai sejahtera Kristus. Bagaimana hidup kita ini mengenakan kasih, dan biarlah kebenaran itu yang senantiasa mengisi dan memimpin setiap hidup kita. Sehingga pada akhirnya damai sejahtera ilahi yang kekal itu akan senantiasa menguasai seluruh hidup kita. Pada saat ini, setelah kita mendengar dan belajar firman Tuhan mengenai hidup damai sejahtera dalam Kristus, apakah Bapak Ibu Saudara mau meresponi firman Tuhan dengan mengambil komitmen untuk hidup sungguh-sungguh mau diperintah oleh damai sejahtera? Dan berikutnya, hidup sungguh-sungguh mengenakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mau dengan sungguh-sungguh hidup dipimpin dan dipenuhi oleh firman dalam setiap langkah hidup kita, supaya damai sejahtera itu boleh menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita yang sudah ditebus oleh Kristus dan telah diubah menjadi manusia baru, yang sudah mengalami pembaruan dalam hati dan pikiran kita di dalam kebenarannya, sehingga hidup kita yang sebetulnya tidak milik kita lagi, tetapi hidup kita ini adalah milik Kristus. Maka kita wajib menjadi umat Tuhan yang dapat menyalurkan damai sejahtera Kristus dalam hidup kita pribadi dan dunia ini, melalui hidup diperintah oleh damai sejahtera Kristus, hidup di dalam kasih Tuhan, dan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman. Bagaimana hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Biarlah kami sebagai umat Tuhan, ciptaan baru, kami yang sudah diubahkan Tuhan, hidup kami yang sudah ditebus dan dibayar lunas oleh kuasa darah Yesus atas kematiannya di atas kayu salib, sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, hidup kami adalah milik-Mu. Kami ini adalah agen-agen dari kerajaan surga. Biarlah Kau nyatakan dalam hidup kami boleh membawa damai sejahtera itu kepada dunia, kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, biarlah kami mau hidup diperintah oleh damai sejahtera Kristus dalam hidup hati dan pikiran kami.
Dan biarlah di dalam hidup kami senantiasa kenakan kasih dalam hidup kami. Kasih-Mu itu yang mempersatukan Tuhan. Dan menyempurnakan di dalam setiap hubungan kami. Membawa damai sejahtera itu boleh dialirkan kepada setiap orang-orang yang kami kasihi. Terlebih bagaimana hidup kami mau senantiasa dipimpin, dipenuhi oleh firman. Firman itu yang berkuasa, firman itu yang mengubah hidup kami, firman itu yang menuntun setiap langkah hidup kami sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan, yang pada akhirnya membawa kami ke dalam ketenangan, ketentraman, keselamatan sampai selama-lamanya. Firman-Mu berhenti disampaikan. Engkau berbicara lebih kuat lagi buat setiap umat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.